Halo anak-anak, selamat bertemu. Kita hari ini akan belajar tentang hidup manusia yang bermakna. Di awal tahun pelajaran ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Di tengah masa pandemi corona ini kita dituntut untuk semakin aktif dan semakin memaknai hidup kita. Ya, jangan sampai di tengah pandemi seperti ini hidup kita menjadi kurang bermakna. Nah, teman-teman, di kesempatan baik ini kita akan menggali tema hidup manusia semakin bermakna. Teman-teman, Tuhan menciptakan manusia. Ya, manusia diciptakan Tuhan supaya manusia hidup bahagia. Itu adalah alasan utama dan pertama-tama menciptakan manusia. Manusia diberi hati nurani, kehendak bebas dan akal budi, ya, yang menjadikan manusia begitu spesial, begitu istimewa dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lain, dan sekaligus mengangkat manusia sebagai citranya, ya, manusia sebagai gambaran Allah. Karena hati nurani, kehendak bebas, dan akal budi inilah yang membawa manusia untuk dapat merefleksikan hidupnya, mencari makna dan tujuan hidupnya, ya, mencari pertanyaan-pertanyaan yang sangat esensial, sangat hakiki, ya. Untuk apa sih saya hidup di dunia ini? Teman-teman, itulah yang membedakan kita manusia dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lain. Ya, kita bisa memaknai, kita bisa bertanya kepada diri kita, mengapa kita hidup di dunia ini? Ya, ingat bahwa tujuan hidup manusia adalah kembali kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhanlah tujuan akhir hidup kita. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa di dalam perjalanan hidup kita pasti akan ada cobaan dalam hidup kita, saat-saat gelap dalam hidup kita, saat-saat sulit dalam hidup kita. Kita tidak bisa ingkari, teman-teman, bahwa itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Tapi kita harus sampai pada kesadaran Tuhanlah sandaran hidupku. Ya, kita harus mampu bersandar kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan menopang kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dalam keterpurukan, dalam cobaan hidup ini. Nanti kita akan lihat pengalaman kita masing-masing, teman-teman. Pengalaman di mana kita sebagai manusia pernah jatuh ke dalam kesedihan, pernah jatuh ke dalam kegagalan. Dan inilah saatnya kita bersandar kepada Tuhan. Karena tujuan hidup manusia adalah untuk kebahagiaan, maka Tuhan akan menjamin kebahagiaan bagi kita. Tuhan tidak akan memberikan cobaan lebih dari kemampuan-kemampuan kita kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Kita jangan sampai jatuh ke dalam keputusasaan dan yang membelenggu hidup kita sehingga membuat hidup kita tidak bermakna. Teman-teman terkasih, kitab suci, ya, mengajarkan bahwa hidup manusia itu sangatlah bermakna. Ya, kitab suci mengajak kita untuk memaknai hidup kita. Ya, bahwa hidup kita penuh kebahagiaan. Ya, nanti kita akan belajar dari Injil Matius, ya, tentang sabda bahagia Tuhan, ya, yang mengajak kita untuk sampai pada menghayati hidup untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Teman-teman, Tuhan Yesus sendiri, ya, mengajak kita untuk memaknai hidup kita, ya, bahwa hidup kita sungguh bermakna, ya, sangat berharga kalau atau apabila hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka Yesus mengajak kita untuk menyerahkan diri kepada kehendak Allah itu sendiri. Teman-teman, kita perlu berjuang, ya, untuk mengisi hidup secara bermutu
agar sungguh bermakna bagi Allah dan sesama. Kita tidak bisa ingkari bahwa kita hidup di dunia ini akan berjumpa dengan sesama kita. Ya, kita akan berjumpa dengan orang-orang terdekat kita yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan keberadaan kita. Tuhan Yesus ingin supaya kita sungguh-sungguh bermakna, memaknai hidup kita, menggunakan hidup kita supaya kita sungguh berguna bagi orang lain, dan itulah kehendak Allah. Teman-teman, kita akan belajar dari Injil Matius, kita akan baca sama-sama. Ya, nanti ya, lihat ya, ini adalah saat para rasul menghadapi keterpurukan, keputusasaan, dihantam badai. Ya, tetapi bersandar kepada Tuhan. Ya, kita ya pasti pernah mengalami pengalaman pahit seperti para rasul. Ya, pasti ada hikmahnya semuanya itu, teman-teman. Ya, kita harus bangkit dari keputusasaan ya yang mendera hidup kita. Kita harus sadar dan bersemangat kembali atas dasar kasih. Ya, kasih hidup yang membutuhkan campur tangan kita. Teman-teman, Bunda Maria dapat kita jadikan teladan hidup untuk menjalani kehidupan ini, untuk senantiasa bekerja keras untuk kebahagiaan keluarga dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Kita akan belajar dari kitab suci, teman-teman. Teman-teman boleh membacanya juga. Ya, di sini akan saya bacakan 8 sabda bahagia Yesus ya yang dikisahkan dalam Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Teman-teman, kita bisa belajar apa dari Injil Matius bab 5 ini tentang sabda bahagia ini? Ya, Yesus sungguh mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita sangat bermakna, teman-teman. Sangat berharga apabila hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian kita menjadi orang yang hidup penuh kebahagiaan. Tantangan dari sabda bahagia adalah agar kita membuka hati bagi Allah dan memperkenankannya mengubah hidup kita. Ya, kita meminta Allah supaya mengubah hidup kita. Tuhan Yesus memberikan kelegaan pada mereka yang terpanggil untuk memasuki kerajaan-Nya. Sekalipun hidup terasa sangat sengsara, bernasib sial, dan tidak pernah nyaman akan dunia ini. Namun sebagai pengikut Yesus yang sejati, kita akan berbahagia karena kasih Allah tidak pernah terlepas dari awal sampai akhir. Perlu kita sadari, teman-teman, bahwa ketentraman hidup dunia adalah berkat dari Allah yang membuat kita senang. Namun penderitaan dunia juga adalah berkat yang membuat kita semakin bertumbuh. Jelas, teman-teman, bahwa Tuhan Yesus mengendaki agar kita senantiasa menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah, supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama.
membawa kegembiraan, membawa kebahagiaan bagi sesama. Allah akan senantiasa menopang kita dalam segala keterpurukan yang kita alami. Teman-teman, mari kita berbuat sesuatu. Saya minta teman-teman untuk merefleksikan apa makna hidup bagimu. Ya, apa saja yang akan atau yang perlu teman-teman lakukan sebagai pelajar untuk mengisi hidup secara berkualitas. Ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermutu seperti rajin belajar, disiplin terhadap peraturan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Silakan teman-teman buatlah refleksi tentang apa makna hidupmu, ya, terutama sebagai seorang pelajar. Ya, jangan terburu-buru, ya. Berefleksi berarti kita melihat kedalaman diri kita, ya. Apa yang sesungguhnya kita rasakan, apa yang sesungguhnya kita alami. Maka yang namanya refleksi tidak bisa mencontek dari orang lain, karena refleksi adalah buah dari apa yang sudah kita alami. Ya, silakan teman-teman untuk tuliskan refleksimu, ya, bisa 1 halaman, 2 halaman, ya. Silakan nanti, ya, setelah selesai refleksimu ini boleh ditempel di meja belajarmu, ya. Nanti kemudian difoto, dikirimkan kepada Bapak Ibu guru, ya, supaya Bapak Ibu guru tahu bahwa kalian sungguh-sungguh telah memaknai, telah menemukan apa makna bagi dirimu dan apa rencana-rencanamu sebagai pelajar untuk mengisi hidup secara berkualitas. Teman-teman, pembelajaran kita cukup hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Saya yakin bahwa kalian mampu menemukan makna dalam hidupmu untuk menuju kepada kebahagiaan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati dan bye-bye.